Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Ardian dengan NIM 2030404047 dari kelas 20 Politik Islam B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Kepemimpinan Menurut Islam Seperti Hakikat Pemimpin. Dalam presentasi saya ini terdiri dari 3 bab, yaitu pada bab pertama itu terdapat pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah. Kemudian bab 2 tentang pembahasan yang isinya kepemimpinan menurut Islam, dasar kepemimpinan dalam Islam, konsep kepemimpinan dalam Islam, kriteria pemimpin menurut Islam, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pemimpin. Kemudian pada bab ketiga, kesimpulan atau bab terakhir, kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pemimpin negara adalah faktor penting dalam kehidupan bernegara. Jika pemimpin negara itu jujur, baik, cerdas, dan amanah, niscaya rakyatnya akan makmur. Sebaliknya, jika pemimpinnya tidak jujur, korupsi, dan serta menzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin yang baik. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk memilih pemimpin yang baik dan beriman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan, dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah 60 Al-Muntaha ayat 1. Pada prinsipnya, menurut Islam, setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai Khalifatullah yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya, seperti yang dicantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian kita akan bahas tentang rumusan masalah. Dalam rumusan masalah tersendiri terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan menurut Islam. Kemudian yang kedua, apakah dasar kepemimpinan dalam Islam. Ketiga, bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam. Keempat, bagaimana kriteria pemimpin menurut Islam. Kemudian yang terakhir, kelima, faktor apa saja yang mempengaruhi dan menentukan pemimpin. Kemudian kita akan memasuki tahap bab 2, yaitu tentang pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan menurut Islam. Kepemimpinan menurut Islam atau Syihab pada tahun 1996 menjelaskan bahwa Islam menyebutkan kepemimpinan dengan berbagai istilah atau nama, di antaranya imamah, riayah, imarah, dan wilayah, yang semuanya itu pada hakikatnya adalah amanah atau tanggung jawab. Nabi SAW bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka nantikanlah kehancurannya. Ketika ditanya bagaimana menyia-nyiakannya, beliau menjawab, apakah wewenang pengelolaan kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak mampu? Kepemimpinan di dalam Islam adalah suatu hal yang inheren serta merupakan salah satu subsistem dalam sistem Islam yang mencakup pengaturan seluruh aspek kehidupan secara prinsip. Kemudian kita akan bahas tentang dasar kepemimpinan dalam Islam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadi khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian kita akan bahas tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menjadikan manusia sebagai pemimpin. Kepemimpinan telah terlebih dahulu diperkenalkan dalam Islam jauh sebelum para ahli mengemukakannya. Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang didasarkan atas metode kenabian dalam rangka menciptakan kultur masyarakat madani memperoleh ridha Allah. Kepemimpinan itu wajib ada baik secara syar'i ataupun secara akli. Adapun secara syar'i, misalnya tersirat dari firman Allah tentang doa orang-orang yang selamat pada surah Al-Quran ayat 74. Di dalam konsep manhaj Islam, pemimpin merupakan hal yang sangat final dan fundamental. Ia menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat Islam dalam kehidupan berjamaah. Pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Kemudian kita akan bahas tentang kriteria pemimpin menurut Islam. Pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting, karenanya siapa saja yang menjadi pemimpin tidak boleh dan jangan sampai menyalahgunakan kepemimpinannya untuk hal-hal yang tidak benar. Karena itu para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin harus memahami hakikat kriteria seorang pemimpin dalam pandangan Islam yang secara garis besar, yaitu beriman dan beramal soleh, niat lurus, laki-laki, tidak meminta jabatan, berpegang pada hukum Allah, memutuskan perkara dengan adil, menasehati rakyat, tidak menerima hadiah, tegas, lemah lembut. Kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan dalam menentukan pemimpin. Jika kita menyimak terhadap perjalanan sirah nabawiyah atau secara sejarah nabi-nabi dan berdasarkan petunjuk Al-Quran, Quran surah 39 ayat 23 dan Al-Hadis, Quran surah 49 ayat 7, maka kita dapat menyimpulkan secara garis dan beberapa kriteria dalam menentukan pemimpin. Beberapa faktor yang menjadi kriteria yang bersifat general dan spesifik dalam menentukan pemimpin tersebut adalah antara lain: 1. Faktor keulamaan. Dalam Quran surah 35 ayat 28, Allah menerangkan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang paling takut adalah al-ulama. Kemudian kedua, faktor intelektual atau kecerdasan. Seseorang calon pemimpin haruslah memiliki kecerdasan baik secara emosional ataupun spiritual maupun intelektual. Kemudian di ketiga, faktor kepeloporan. Berdasarkan Quran surah 39 ayat 12, maka seseorang pemimpin haruslah memiliki sifat kepeloporan, selalu menjadi barisan terdepan atau pioner dalam memerankan perintah Islam. Kemudian yang keempat, faktor keteladanan. Seseorang calon pemimpin haruslah orang yang memiliki figur keteladanan dalam dirinya, baik dalam hal ibadah, akhlak, atau yang lainnya. Kemudian kelima, faktor manajerial manajemen. Berdasarkan Quran surah 61 ayat 4, maka seseorang pemimpin haruslah memahami ilmu manajerial atau meskipun pada standar yang minim. Kemudian kita akan memasuki bab terakhir, yaitu bab 3, kesimpulan. Di sini saya memiliki 5 kesimpulan. Kesimpulan pertama, kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat tertentu seperti sifat kepribadian atau personality, kemampuan ability, dan kesanggupan capability. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam Islam merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan manusia sebagai pemimpin. Kemudian ketiga, pada prinsipnya menurut Islam setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai khalifatullah yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah sidik, yang artinya jujur, tablik artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, dan patonah artinya cerdas. Kemudian kesimpulan kelima yang terakhir, dalam memilih pemimpin harus memperhatikan kriteria dalam faktor-faktor yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.